Masih ingatkah saudara dengan lukisan ini atau yang ini? Inilah Basuki Abdullah, seniman lukis maestro Indonesia. Di video kali ini kita akan memahami lebih dalam kisah hidupnya, yang mana dulunya ia adalah seorang muslim. Jangan lewatkan kisahnya yang sangat menarik di dalam video berikut ini. Perjalanan yang luar biasa dari pelukis terkenal Indonesia, yang salah satu karya terkenalnya ditandatangani oleh Paus Paulus Yohanes II pada Oktober 89. Serta karya agungnya tersebut saat ini tersimpan dengan baik di Galeri Museum Indonesia Jakarta. Keren. Basuki Abdullah adalah seorang pelukis realis terkenal Indonesia. Namun saat ia muda, ia pernah terserang penyakit tipes yang tidak kunjung sembuh. Dalam kegelapan sakit serta rasa putus asa, ia tetap mencoba berkarya. Dalam goretan kuas, ia seperti dipandu untuk melukis sosok pria berjenggot. Tanpa ia sadari, sosok yang sedang ia lukis adalah sosok Tuhan Yesus. Ketika lukisan tersebut selesai, apa yang terjadi pada hidupnya? Tepat seperti pikiran Anda, ia langsung mendapatkan mukjizat kesembuhan keesokan harinya. Dari pengalaman inilah Basuki pelan-pelan tertarik mengenal kekatolikan. Basuki belajar tentang kekatolikan di salah satu paroki di Surakarta. Tidak berselang lama, saat usianya 18 tahun, Basuki yang tadinya lahir dari keluarga muslim dibaptis menjadi Katolik dengan nama baptis Fransiskus Saperius Basuki Abdullah. Basuki sendiri lahir pada 27 Januari 1915 dan ayahnya bernama Abdullah Suryo Subroto, ibunya Raden Ayu Sukarsih. Ia masih keturunan keluarga bangsawan Kesultanan Surakarta. Kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada awal tahun 1900-an, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Basuki sudah belajar melukis sejak usia 4 tahun. Bakat melukis ini tampaknya berasal dari ayahnya yang seorang pelukis dan penari, sedangkan ibunya merupakan seorang pengusaha batik. Sejak kecil ia juga sudah mulai tertarik dengan beberapa tokoh terkenal, di antaranya Mahatma Gandhi dan Yesus Kristus. Lulus sekolah Katolik di Solo, Basuki kemudian mendapatkan bantuan beasiswa untuk belajar seni lukis di Den Haag, Belanda tahun 1933. Beasiswa ini berkat peran Romo Koch SJ yang saat itu bertugas di Solo. Di Belanda, Basuki menghabiskan 3 tahun untuk mempelajari seni lukis realis hingga meraih penghargaan Sertifikat Royal International of Art. Basuki sendiri sering mencantumkan nama baptisnya pada karyanya. Di Museum Basuki Abdullah saat ini masih tersimpan setidaknya 2 koleksi lukisan yang ditandatangani dengan inisial FX. Sepulangnya dari Belanda, nama Basuki langsung melejit menjadi salah satu maestro Indonesia. Lukisannya menjadi langganan Presiden Soekarno. Sang presiden yang dikenal memiliki ketertarikan pada lukisan perempuan Indonesia ini menjadi pengoleksi hasil karya lukis Basuki. Salah satunya adalah lukisan berjudul Lady with Kebaya
yang menjadikan Kartini Manopo sebagai modelnya. Di akhir hidupnya, pada hari Jumat tanggal 5 November 1993, seorang perampok yang sebenarnya tukang kebunnya sendiri berusaha mengambil koleksi jam tangan milik Basuki Abdullah. Saat itu sang maestro memergoki sendiri perampok itu sedang berusaha mengambil barang miliknya. Basuki pun berteriak, namun alih-alih lari dan jerah, perampok itu justru memukul Basuki dan akhirnya membunuhnya. Keesokan harinya, Basuki ditemukan oleh pembantu lainnya dalam posisi tertelungkup. Basuki masih memegang kacamata, sedangkan wajah dan kepalanya berdarah. Hari itu adalah hari terakhir Basuki Abdullah. Ia meninggal di usia 78 tahun. Basuki dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta, bersanding dengan makam Dr. Wahidin Sudirohusodo kakeknya. Sekarang rumah tempat tinggal Basuki Abdullah diubah menjadi Museum Basuki Abdullah, tepatnya di Jalan Keuangan Raya 19, Jakarta Selatan. Di salah satu ruangan museum ini yang dulu menjadi kamar tidur Basuki, saat ini di dalamnya terdapat Alkitab, buku-buku Katolik, salib, dan 2 repro mozaik Yesus. Inilah kisah singkat sang maestro lukis Indonesia. Selamat jalan sang maestro, kisah dan karyamu sungguh sangat mengagumkan. Menjadi pria adalah masalah kelahiran, menjadi Katolik adalah iman, harapan, dan jalan keselamatan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan Gereja Katolik menelusuri kisah pelukis yang luar biasa ini. Jangan lupa membagikan video ini kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Amin.